Kebumen Fest dengan temanya Kebumen to the World. Halo Mas KDP. Iya, waduh KDP, ini sayangannya KDM. Isinya tuh seperti apa? Tentunya kan harusnya berbeda ya dengan yang sudah-sudah gitu. Jadi komplit lah besok Kebumen Fest. Kebumen for all gitu loh. Jadi Kebumen untuk semuanya. Kebumen Fest 2025 itu nggak hanya konser, tapi kita punya banyak banget kegiatan. Pokoknya nanti seru banget. Drone show nanti ada di opening dan di closing. Kebumen benar-benar to the world. Nanti melibatkan teman-teman yang ada di Mendoan. Nah nanti kan akan berkembang terus. Ini semacam promosi yang luar biasa lah kita. Mereka bisa menampilkan, mempromosikan dengan baik sehingga nantinya bisa ada, ya siapa tahu ada relasi ataupun investor yang masuk seperti itu ya. Iya, potensinya luar biasa. Iya, berjalan ke arah yang sama untuk Kebumen yang lebih berdaya. Kebumen Fest ini bukan hanya ajang happy-happy saja, tapi ada value-value lain yang kita bisa belajar di situ. Kita pulang nggak hanya bahagia, tapi kita juga belajar hal-hal yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali pada acara podcast Pak D Berbicara. Dan saya Dedi Prayogi. Pada kali ini kita sedikit melenceng pembahasannya, tidak ngomongin tentang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah seperti pada biasanya. Karena di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ini nih, Kebumen Fest dengan temanya Kebumen to the World. Kenapa kita bahas Kebumen Fest? Karena kemarin baru saja acara ini dilakukan soft launching oleh Bupati kita, Ibu Hajah Lilis Nuryani. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulik nih tentang apa sih itu Kebumen Fest, terus seperti apa sih acaranya. Untuk membahasnya, maka telah hadir juga bersama kita Ketua Panitia Kebumen Fest 2025. Beliau juga Kepala Disperindak KUKM Kebumen, Bapak Haryono Wahyudi STMT. Apa kabar Pak Haryono? Ya, alhamdulillah baik-baik masih. Sehat ya Pak? Sehat. Wah, ini tetangga ini. Ini tetangga juga. Nah, selain Pak Haryono, kita juga kedatangan juga sekretaris dari Kebumen Fest 2025 ini. Ini juga tetangga juga. Tetangga saya juga di rumah. Beliau adalah Kabag Administrasi Pembangunan Ibu Alfia Diana Nita Zulfa STMT MSC. Panjang banget ini gelarnya. Apa kabar Bu Diana? Halo Mas KDP. Iya, waduh KDP. Ini sayangannya KDM. Iya, tetangga ya. Iya. Baik, alhamdulillah. Masih terus koordinasi dengan Pak Ketua tentunya dalam menyambut Kebumen Fest ya. Iya, siap laksanakan pokoknya. Ya itu tadi pemirsa, nah 2 orang narasumber kita pada kesempatan kali ini. Dan tentunya saya juga mengingatkan kepada para pemirsa Pak D Berbicara untuk terus mendukung channel YouTube BPKPD dengan like, comment, share, dan subscribe di channel YouTube BPKPD. Nah, karena 2 orang narasumbernya sudah hadir dan mungkin pemirsa juga sudah nggak sabar sih pengen tahu sebenarnya apa itu Kebumen Fest, langsung saja kita tanyakan ya. Pertama ke Pak Haryono ini mungkin selaku ketuanya. Pak Haryono Wahyudi, Kebumen Fest mengambil tema to the world itu latar belakangnya kira-kira apa Pak? Biar masyarakat juga tahu itu. Terima kasih. Jadi kalau pada tahun ini 2025 Kebumen Fest memang mengambil Kebumen to the world. Jadi salah satu yang penting pada tahun ini adalah bagaimana Kebumen itu mendapatkan penetapan Geopark Kebumen
itu menjadi UNESCO Global Geopark. Oh, berarti meningkat ya Pak statusnya ya? Iya, jadi internasional dan diakui dan hmm. artinya standarnya kita geoparknya sudah standar dunia kan seperti itu. Dan ini menjadi salah satu bagian celebrating kita semacam selebrasi gitu, perayaan seperti itu bahwa kita menjadi bagian dari geopark global. Nah, dengan adanya kondisi yang tersebut dan bersamaan juga kita kan dalam waktu dekat ini di bulan Agustus juga ada Hari Jadi Kebumen. Oh iya, Hari Jadi 17 ya. Kebumen. Jadi itu kita satukan jadi satu menjadi Kebumen Festival seperti itu 2025. Seperti itu. Jadi ini perayaan tadi penetapan UNESCO Global Geopark menjadi satu rangkaian dengan Hari Jadi dan HUT RI seperti itu ya Pak? Iya, seperti itu. Nah terus Pak, kalau untuk rangkaian acaranya atau isinya tuh seperti apa? Tentunya kan harusnya berbeda ya dengan yang sudah-sudah gitu. Iya. Jadi kita ini penekanannya adalah sekarang festival. Oh, festival. Ya, jadi tidak expo, tidak yang lain, tapi artinya dalam kegiatan yang akan kita laksanakan itu adalah kegiatan yang secara menyeluruh seperti itu. Jadi kita bicara tentang expo juga, jadi ada beberapa kegiatan utama. Yang pertama kita ada exhibition atau pameran terkait dengan potensi Kebumen, kemudian juga terkait dengan bagaimana Kebumen berkolaborasi dengan swasta dan segala macam. Itu akan kita tampilkan di Kebumen Expo. Kemudian ada yang berikutnya yang pertama dan ini yang kita jadikan momentum baru adalah Kebumen Culture. Jadi kalau kita bicara geopark kan tidak hanya secara fisik, tapi kan secara culture seperti itu. Nah, kita juga ada nanti Kebumen Culture Festival. Nah, kemudian ada Kebumen Culture, kemudian kita punya sesuatu yang sangat luar biasa. Kita potensi apa itu? Kebumen Fashion Fest. Wah, Kebumen Fashion Fest. Fashion Fest. Jadi ada Kebumen berkebaya, kemudian Muslim wear semacam pagelaran busana muslim gitu ya. Kemudian juga kita melibatkan potensi-potensi model baru. Artinya dari umur 4 sampai 12 tahun juga akan kita tampilkan, juga difabel juga seperti itu. Berarti itu salah satu sarana juga untuk mempromosikan ya mereka yang berkecimpung di dunia fashion juga ya, untuk meng-announce ke seluruh mungkin masyarakat se-Kebumen dan se-Indonesia karena tema itu dibuat ya, biar tahu ternyata Kebumen tuh punya potensi loh seperti itu. Gitu. Betul. Jadi salah satu yang akan kita hadirkan juga Bu Ani Avanti. Ani Avanti? Iya. Wah, legend itu Pak. Ya betul. Jadi itu kan sesuatu yang luar biasa. Jadi kita harapkan Kebumen tidak hanya terkenal di Kebumennya, tapi harus keluar kan seperti itu. Nah, termasuk yang jadi perhatian kita adalah anak muda. Jadi ada sport activity, jadi terkait dengan anak muda, misalnya nanti ada BMX competition, ada BMX juga? Ada skateboard competition, kemudian ada festival band. Nah, terus kemudian 3-on-3 juga ada. Jadi komplit lah besok Kebumen Fest. Jadi harapannya bisa merangkul semua komunitas ya Pak, tidak hanya tadi fashion, terutama juga di sport juga bisa dirangkul juga ya. Jadi secara event juga bisa jadi rame gitu ya eventnya. Jadi konsepnya Kebumen for all gitu loh. Jadi Kebumen untuk semuanya. Jadi kita bicara gender, semua ada, bapak ibu, laki perempuan ada. Kemudian kita bicara segmen usia. Iya, termasuk dari nanti ada juga PAUD ya. Kita ada festival PAUD di sana. Sampai terkait dengan beberapa kegiatan yang memang untuk ibu-ibu seperti itu udah komplit lah. Jadi semua segmen kita masuki semua. Berarti dari late boomers, Gen Z, milenial dulu, milenial, Gen Z, Gen Alpha. Gen Alpha, semuanya ada semuanya. Dapat panggung ya kayak gitu. Iya. Makanya namanya festival. Gitu. Selanjutnya ke Bu Dina mungkin. Itu tadi kan sudah disampaikan secara umum oleh Pak Ketua. Terus kalau terkait dengan konsernya tetap ada atau gimana? Ada dong. Jadi tadi menyambung yang disampaikan Pak Aryono ya. Kebumen Fest 2025 itu nggak hanya konser, tapi kita punya banyak banget kegiatan dari yang dari yang PAUD sampai usia
Kalau Bapak usia apa? Late Iya. boomer. Late boomer. Baby Saya boomers. milenial. Baby boomers. Baby boomers ingat kejauhan itu. Iya. Dari olahraga, Iya. sportainment, basket, apa namanya, 3-on-3. skateboard, 3-on-3, terus BMX. Di sini ada kan ya atlet skateboardnya. Ada tuh belakang ada Mas Ojan Iya. itu. Iya, semua ada. Terus ada dari pelajar ya, bahkan adik-adik kita ada 250 penari yang Wah, dari iya. pelajar SD, SMP, SMA yang nanti akan menari bersama di opening Kebumen Fest 2025. Nggak cukup di situ ya, habis itu lanjut 8 hari dari tanggal 23 sampai tanggal 30 itu dari kompetisi, ada banyak lomba-lomba dari mewarnai sampai basket sampai lomba band. Di sini ada yang suka ngeband? Ya, Itu lomba kayak band. Mas Fiado suka ngeband. Iya. Lomba band juga ada. Terus ini juga kita lagi mulai ini Pak, kayak dance dari line dance sampai K-pop dance. Zumba gitu juga ada. Para wibu juga nanti Waduh. ada yang akan kita sajikan kan stage-nya ada banyak ya. Kita Iya, punya main stage yang untuk konser, kita punya mini stage yang untuk aktivasi-aktivasi muda-mudi, juga di dalam expo-nya sendiri kita juga ada stage untuk talk show. Pokoknya nanti seru banget. Jadi untuk pelaksanaannya tanggal dari 23 23 Agustus sampai 30 Agustus 2025. mulai pembukaan tanggal 23 Agustus berarti Dalam gitu ya. tanggal 23 Agustus semua aktivitas sudah kita mulai. Untuk pelaksanaannya di alun-alun ya? Di alun-alun dan sekitarnya, karena tadi Pak Haryono udah menyampaikan ada banyak banget aktivitas ya. Dari alun-alun nanti ada aktivitas, di Pendopo ada aktivitas, di Gedung Seda juga nanti ada berbagai aktivitas. Pokoknya insya Allah rame banget ya Pak besok. Ini mau nanya sedikit tentang ini yang sudah ramai kan konser nih, Mbak Budiana, terkait dengan tiket presale yang sudah mulai dijual ini. Iya. Saya baca di medsos, kayaknya tuh antusiasme dari masyarakat luar biasa ya, terutama dari Gen Z, terus milenial, terus Gen Alpha itu mulai rame lah. Itu katanya habis yang presale 1, apa benar? Yang presale 1 habis, next nanti kita ada presale 2. Oh, masih ada presale 2 nantinya? Masih. Terus kita juga nanti akan ada pembelian secara online lewat Bank Jateng. Oh, tuh tenang aja pemirsa yang belum kebagian tiket presale 1, nanti masih ada tiket presale 2. Tenang aja. Jadi jangan sampai kehabisan, pantengin terus mungkin medsosnya Kebumen Fest. Jadi begitu dibuka untuk presale 2 langsung aja tuh di World Ticket namanya. Mas Dedi udah beli belum? Sudah, saya sudah dapat 2 tiket. Ya? Bukan. Saya nemenin Aksen nonton Juicy Lucy. Kebetulan baru apal 1 lagu. Diapalin dulu. Iya, sialan. Pak Haryono udah ngapalin lagu dari kemarin. Tip X. Tip X. Waduh. Kita kegiatannya kan Tip X. Aduh. Itu efisiensi Pak, di Tip X ntar jadinya. Jadi untuk rangkaian konsernya tetap dari tanggal 23 sampai 30 tetap ada. Terus kalau nggak salah di awal ada yang kita belum, masih langka itu apa? Drone apa ya? Drone show. Itu saya sendiri belum pernah lihat secara langsung gitu loh ya. Kayaknya hampir semua warga Kebumen juga belum pernah lihat sih kayaknya. Jadi ini kayak drone show, nanti ada di opening dan di closing besok. Oh, ada pas opening dan closing. Kayaknya ini very first time deh di Jawa Tengah, di Kebumen. Kalau kemarin sebelumnya ada di Borobudur waktu Waisak. Borobudur tuh eventnya dunia ya harusnya itu pas Waisak. Berarti ini Kebumen benar-benar to the world. Iya dong, harus kan. Nah, terus mungkin juga ke selanjutnya ke nanti dengan adanya Kebumen Fest ini, kira-kira Pak maupun Bu Diana dampaknya terhadap sektor pariwisata di Kebumen seperti apa harapannya? Pak Haryono atau saya? Jadi secara umum ya, konsep di Kebumen Fest ini kan bagaimana mengakselerasi ya. Kita sekarang selama kondisi yang sekarang kan ekonomi dikatakan stagnan dan segala macam. Itu makanya banyak rohana, rojali, apalagi lah itulah ya. Ya roh halus gitu, hanya ngelus gitu ya. Nah, saya tahunya Rodeka kebetulan. Rodeka. Bedak tabur. Iya. Jadi salah satu yang selama ini kita lihat kalau event gitu kan,
mesti ada pergerakan ekonomi. Oke. Nah, ini sudah terbukti beberapa kali kegiatan seperti itu. Nah, kita berharap besok selama 1 minggu itu yang pertama UMKM akan bergerak. Karena di sana konsepnya yang di hall-nya Kebumen atau PBJ Kebumen itu adalah 50% lebih adalah kita menampilkan produk UMKM. Jadi tidak hanya penjualan tapi untuk display. Jadi begitu siapa yang oke gitu silahkan hubungi langsung produsennya dan segala macam seperti itu. Nah kemudian kita juga nanti melibatkan teman-teman yang ada di Mendoan. Selama ini bilang sepi misalnya. Nah nanti mereka itu bagian yang akan melayani pada saat konser. Oh jadi Iya jadi jajan di situ, nonton konser bisa duduk-duduk di situ dengarkan. tapi mereka juga harus siap ya Pak maksudnya. Iya. Jangan harus- sampai ini animonya besar tapi mereka belum siap kan itu juga. Ini juga sudah kita siapkan seperti itu dan mereka sudah memahami itu seperti itu. Nah, kemudian itu yang di dalam lingkungan. Kemudian yang satunya adalah efek bagaimana kita bisa menampilkan karena selama ini kan ada potensi-potensi yang luar biasa. Nanti di Kebumen Culture itu kita akan bicara tentang produk-produk unggulan Kebumen yang selama ini kayak hidden gem gitu ya. Orang taunya itu produknya lain, ternyata itu sebenarnya produknya Kebumen. Nah, itu nanti akan kita tampilkan di sana. Pendekatannya berbeda dengan yang di Expo kan seperti itu. Bagaimana mereka ikut merasakan membuat apa gitu, produk kria dan segala macam. Itu nanti di Kebumen Culture seperti itu konsepnya. Nah, ini akan bergerak karena begitu orang tertarik, kemudian orang ingin tahu seperti apa realnya seperti apa, mereka akan kita dorong akan hadir di masing-masing pusat-pusat yang sekarang menyediakan semacam kria dan segala macam. Nah, itu kita masukkan di sana. Nah, nanti kan akan berkembang terus. Ini semacam promosi yang luar biasa lah kita. Dan kita tidak hanya berharap dalam jangka waktu 8 hari, tapi yang kita inginkan adalah keberlanjutan. Keberlanjutan dari hasil dari fest ini gitu ya Pak. Kemudian termasuk yang fashion. Mungkin warga Kebumen tahu kita ada banyak fashion ya, tapi kan belum tahu seperti apa. Nah, besok kita akan hadirkan yang di Kebumen berkebaya itu ada sekitar 13 desainer. Kemudian yang hijab itu ada 9 desainer. Wow. Iya, dengan hari yang berbeda gitu kan. Jadi akan memberikan gambaran bagaimana Kebumen itu terkait fashion itu sangat luar biasa. Dan itu lokal ya Pak? Berarti? Lokal. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi begitu ini bisa diliput ya, diliput oleh secara luar biasa. Nah, ini kita harapkan ada efeknya. Seperti itu. Jadi tidak hanya promo-promo tapi langsung kita buatkan ada panggung yang cukup bagus, yang sangat bagus, kemudian juga ada model dan segala macam. Jadi mereka langsung bisa promo dan kita harapkan nanti ada closing-closing yang banyak seperti itu kan. Ya. B2B lah antara mereka seperti itu. Ya itu satu ini yang baik ya Pak. Jadi harapannya mereka bisa menampilkan, mempromosikan dengan baik sehingga nantinya bisa ada siapa tahu ada relasi ataupun investor yang masuk seperti itu ya. Tadi bicara hidden gem juga, saya juga pengalaman nih Pak, kebetulan pas kemarin tugas saya nagih pajak juga ke keliling-keliling desa itu, ternyata di daerah mana itu, Karangsambung, daerah Telepok apa ya, itu isinya konveksi semua nggak taunya, seperti itu ya Pak. Padahal itu kan di desa gitu seperti itu, nggak taunya itu katanya isinya konveksi semua, berarti emang sebenarnya masih banyak hidden gem itu yang belum kita up lagi gitu sebenarnya. Iya betul, seperti itu. Jadi kita taunya malah kadang-kadang dari luar. Ini kita pesannya di Kebumen loh. Oh gitu. Padahal kami selaku yang bina UMKM gitu kan. Ternyata mereka ekonominya berjalan luar biasa. Potensinya luar biasa. Iya, saya sampai tanya katanya harga tenan di sana tuh mahal gitu katanya seperti itu di daerah Telepok iya antara Banioro, Langset, Telepok situ daerah situ lah. Iya itu memang ada yang kaos segala macam gitu. Dan tidak ada yang terserap di pasar kita. Itu keluar. Nah, itu luar biasa kan sebenarnya. Iya, seperti itu. Sementara menurut saya mungkin dari kita sendiri masih banyak yang ya belum tahu lah hal seperti itu. Jadi harapannya dengan ini kan bisa berkembang juga gitu ya Pak. Siap. Iya, seperti itu. Nah, kalau dari sektor ini pariwisata mungkin dari food and beverage sama hotelnya kira-kira bisa maksimal juga mungkin ya Pak dari pengunjung. Iya, karena tadi yang disampaikan kita akan menampilkan konser banyak ya, dan itu kan malam hari dan kebiasaannya kita melihat kalau ada konser ya otomatis
dari hotel ya untuk penuh kan seperti itu. Karena sasaran konser pun nanti hiburan pun tidak hanya orang Kebumen kan, juga orang luar kota. Iya, Nah, apalagi itu kan seperti itu. bintang tamunya ini banyak yang lagi ngehit juga, terutama yang Gen Z mungkin pada datang. Kalau yang Juicy Lucy, NDX, AK itu kayaknya ramai juga itu. Iya, seperti itu. Seperti itu. Terus kalau tadi juga disampaikan terkait dengan perekonomian yang berkelanjutan juga, Kebumen Fest ini berarti harapannya kan Kebumen tetap rame gitu ya. Dari sebelumnya ada Geofest, ada Kebumen Fest, sehingga perekonomiannya bisa terus bergerak, dan yang katanya Kebumen termiskin tuh bisa, ya siapa tahu bisa didongkrak lah, jadi nggak termiskin kan, seperti itu harapannya ya Pak. Dan Iya, itu yang kita harapkan. Jadi kalau misalnya tahun ini sudah ada pergerakan, kalau kita bicara ekonomi kan secara menyeluruh ya. Nah, ada titik di perekonomian itu terkait dengan promosi. Itu mau tidak mau harus kita lakukan supaya bisa menunjukkan potensi-potensi yang ada. Nah, ini salah satunya. Nah, kita berharap ini memang sekian persen dari itu, tapi dari kalau kita lihat, kita bicara PDRB segala macam seperti itu kan. Nah, kita terus kemudian kita bicara angkatan kerja dan segala macam. Kalau kita bicara itu, maka kita lihat data secara nasional ataupun daerah hampir mirip lah, bahwa sebagian besar dari pendapatan kita itu kan berasal sebenarnya dari UMKM. Selain pertanian ya. Nah, cuma kita kan ingin UMKM yang bukan biasa-biasa saja, tapi UMKM yang naik kelas seperti itu. Kemudian penyerapan tenaga kerja dan segala macam. Ini kan bermula dari memang kita bisa mempromosikan, kita bisa mempromot gitu, kemudian jelas akan ada kontak bisnis dan lanjutan segala macam, sehingga mau tidak mau itu akan berkembang. Itu konsepnya seperti itu di Kebumen Fest sebenarnya seperti itu. Jadi tidak hanya sekarang, tapi keberlanjutan seperti itu kita harapkan. Ya, karena itu yang paling penting ya Pak, keberlanjutannya. Iya. Mungkin ke Budina, ini terkait dengan kan ada nanti ada booth ya. Itu udah full apa belum? Siapa tahu pemirsa ada yang masih mau ngisi gitu. Hampir full ya berarti. Ayo yang mau ngisi buru-buru cepetan. Itu. Karena kan kita tematik ya. Jadi nanti misalnya dia fashion akan fashion, sehingga yang jalan yang nonton itu enak gitu. Jangan nggak lompat-lompat gitu. Iya. Termasuk ini Bu. Tadi kan ada dibilang ada tempat untuk talk show. Iya. Misal saya pengusaha atau UMKM punya booth, terus mau talk show di situ, boleh? Apa Nanti gimana? kita list ya Pak. Iya, Nanti kita boleh. list, kita tentukan temanya. Mungkin Jadi kan, hari ini. Jadi kan mereka bisa sambil promo produk nih, umpama Iya. ini buatan kami seperti ini, buatannya ini, bahannya ini, keunggulannya ini, bisa kayak gitu berarti ya Pak? Konsep bisa ya, seperti itu. Jadi, tapi tidak hanya sekedar promo ya, artinya ada sesuatu ilmu yang ditularkan ke semacam coaching klinik gitu lah ya. Coaching klinik, kemudian seperti itu. Jadi tidak hanya fokus itu, tapi kita bicara bagaimana kita bergerak, Kebumen bergerak seperti itu. Nah, salah satu yang akan mengisi itu yang tadi kami sampaikan, Bu Ani Avanti itu akan mengisi talk show itu. Terus kemudian dari perbankan, kita alhamdulillah tahun ini kan didukung oleh Bank Jateng. Sebagai sponsor ya Pak? Sebagai sponsor dan juga Pertamina, dan mereka juga punya binaan-binaan. Nah, itu akan kita promote juga di sana. Seperti itu. Jadi ada literasi, kemudian kita juga di luar alun-alun itu banyak juga kegiatan yang dukung. Literasi keuangan juga ada, kemudian juga tentang digitalisasi ya, e-commerce lah gitu ya. Itu juga ada kegiatannya. Kemudian juga terkait nanti temu bisnis, itu juga ada dalam rangkaian Kebumen Fest gitu. Jadi Kebumen Investment Festival itu ada di bagian itu. Baik di expo-nya, di tech show itu, ataupun di kegiatan ikutannya, seperti itu. Jadi yang tadi disampaikan sama Bu Dini juga ini nggak tentang konser aja, cuma tadi ada investment, termasuk culture tadi itu ya Pak ya? Iya, culture. Biar semuanya bisa berjalan ke arah yang sama untuk Kebumen yang lebih berdaya tentunya, seperti itu nggih Pak? Iya, Kebumen berdaya, rakyat sejahtera lah. Wah, gitu. Terus kalau kira-kira Pak, ini kan sudah mendekati nih Pak, mendekati acara, kira-kira masih ada tantangan dan strateginya ke depan untuk meramaikan ini seperti apa?
Tantangan dan Iya, strategi di Kebumen Fest iya. 2025 yang jelas kita pengen ngasih sebanyak mungkin activities di acara tersebut. Salah satunya misalnya nanti, adik-adik misalnya dari UKM atau dari sekolah yang punya kreasi, Mm-mm, kita kan punya mini stage. mm-mm, Di luar expo itu kita akan develop mm-mm, mini stage. mm-mm. Kalau ada misalnya mahasiswa dari universitas mana punya UKM, misalnya UKM tari dan lain sebagainya, nanti bisa menghubungi kami untuk kemudian kita akan listing performance dari adik-adik maupun teman-teman mahasiswa day per day di mini stage tersebut, Pak. Iya bisa. Nggih. Jadi nanti biar semuanya terlibat, semuanya meriah. Wah, Seru bagus kan? sekali itu ya. Iya. Siap bayangkan Mas KDP ikut K-pop dance sama Waduh, adik-adik mahasiswa. Wah, mengguncang stage-nya saya terguncang. pernah ikut yang itu ya, apa? Pocah-pocah apa ya dulu? Nah, ya kan? Pernah itu dulu. Hidden talent, Pak. Kalau tadi Hidden talent. hidden gem kayaknya hidden talent Mas KDP. Waduh, nggak nggak deh kalau suruh dance lagi capek ternyata kaki tuh bisa pegel banget itu Pak. Oke. Terus kayak tadi ada Bu Ani Avanti gitu, day per day-nya kita tuh kayak ada tematik Bu Ani Avanti, talkshow akan berbicara tentang women entrepreneurship. Juga nanti akan ada talkshow tentang inklusivitas. Juga mungkin nanti akan kita siapkan untuk literasi keuangan dan lain sebagainya. Sehingga orang yang datang ke Kebumen Fest ini nggak hanya happy, tapi ada value lain yang bisa mereka bawa pulang. Bisa belajar hal-hal yang baru. Bisa mengetahui ternyata Kebumen tuh ada hidden gem, ternyata banyak banget, Pak. Iya. Kemarin kita baru dari lapangan ada produsen yang bikin bunga giant flower yang itu udah Bunga? diekspor sampai ke Dubai. Bisa bayangin nggak? Saya nggak tahu itu beneran. Itu baru ada tahu. di salah satu desa di Kebumen. Wah, Kita aja belum ke Dubai, bunganya udah sampai Dubai. waduh. Keren kan? Berarti sebenarnya mungkin potensi lainnya yang belum kita tahu juga masih banyak ya. Dengan harapannya ini Kebumen Fest mereka bisa unjuk gigi lah di sini ya. Iya. Jadi kayak interior, instalasi yang nanti ada di dalam expo di Kebumen Fest itu kita optimalkan potensi-potensi sumber daya yang kita punya di Kebumen. Mungkin yang baru kita tahu kan ada anyaman pandan, ada apa, ternyata kita punya potensi yang luar biasa yang nanti akan kita expose, kita akan showcase-kan sehingga semua orang bisa tahu bahwa kita itu punya potensi-potensi yang luar biasa. Gitu ya, Pak ya? Iya, seperti itu. Wah, ternyata itu. Jadi harapannya tadi seperti yang Bu Dina sampaikan, biar orang tuh ke Kebumen Fest nggak cuma nonton konser, nggak cuma seneng, cuma dapat value dan experience tambahan. Ternyata misalnya habis nonton talk show, oh ternyata kita harus kayak begini, ternyata kita harus kayak begini gitu. Jadi biar lebih terarah lagi ke depannya seperti itu. Kalau dari sponsor juga nanti Iya. ada menampilkan juga ya Pak, seperti Iya. itu. Terutama Bank Jateng dan Pertamina. Iya, mereka akan membawa UKM binaannya. Seperti itu. Jadi kita sih sebenarnya kan ada benchmark ya, misalnya UMKM yang sudah dibina kita seperti apa. Kan kalau misalnya BUMN mungkin sudah ada trikanya itu, jadi ada kuantitas, quality, kemudian konsistensinya seperti apa. Nah, bagi kita kan itu semacam pembanding ya. Bukan kemudian kita bandingkan secara negatif, tidak. Oh ternyata ada seperti ini ya. Kemudian ada, nah ini teman-teman UMKM kan kita berharap bisa melihat, oh di sana ada binaan yang sudah dikelola oleh teman-teman BUMN. Ternyata konsepnya seperti ini. Kan kemudian kita juga link and match-nya kan seperti itu juga. Teman-teman UMKM bisa ngobrol nih sama teman-teman Pertamina yang bina, gimana bisa masuk, kan seperti itu. Nah kita ingin seperti itu, jadi ini akan berkembang dan membuat jaringan yang luar biasa. Itu konsepnya sih sebenarnya. Kenapa bahasanya mungkin ngepop banget ya, festival gitu. Tapi karena kita ingin walaupun kondisinya seperti itu, ramai dan segala macam, tapi sebenarnya ngefeknya juga tidak hanya sekedar stress release malah itu lepas gitu kan, kondisi seperti ini pengen hiburan enggak, tapi harus ada nilai tambah, added value-nya ada lah di situ. Iya. Dan nantinya dari jenengan selaku Kades Perindak juga tetap ada fasilitasi dan asistensi ya Pak, misalnya mereka datang ke situ terus oh ternyata benchmarknya seperti ini, tetap dibina ya sama Disperindak dalam hal Iya, kemarin yang tadi disampaikan Bu Dina itu ketemu itu ada itu. Ternyata alhamdulillah udah kita perizinan udah di kita kan, jadi enggak begitu langsung kita lepas gitu kan.
Cuma kita memang karena terkait dengan UMKM kan kadangkala mereka berkembang cepat sekali. Nah, jadi perizinan udah kita lepas, kemudian udah kita bantu, kemudian beberapa sudah kita backup gitu, mereka langsung cepat. Karena kalau produknya bagus, mesti begitu tampil di salah satu event gitu kan, gitu langsung itu dapat mana Kebumen gitu, itu sudah banyak nih. Jadi yang kemarin yang ke Dubai itu ya karena hanya sekedar produk kemudian sangat bagus, maka otomatis sellernya kan pada datang, terus kemudian kemudian ada konsumen yang kemudian secara tidak langsung kan mempromosikan. Nah itu yang kita harapkan sih sebenarnya, seperti itu konsepnya. Ya itu tadi pemirsa sedikit pembahasan kita tentang Kebumen Fest 2025, dan mungkin sebelum kita closing acara ini dari Pak Haryono mungkin ada sedikit tambahan terkait dengan Kebumen Fest. Jadi kita berharap kepada masyarakat di Kabupaten Kebumen silahkan hadir pada tanggal 23 sampai 30. Kemudian terkait dengan hiburan, saya rasa cocok semua lah untuk Kebumen, tapi tinggal menyesuaikan aja ya. Yang senangnya nasi daria, menyesuaikan selera berarti. Iya, tapi insya Allah komplit lah ya. Komplit, iya. Dari A sampai Z itu ada. Kemudian terkait dengan yang lainnya, insya Allah kita juga bisa membantu bahwa apabila ikut atau nonton Kebumen Fest juga dapat ilmu juga, seperti itu. Jadi kemudian adik-adik juga kita sediakan tempat di sana untuk macam-macam, jadi ada lomba-lomba, kemudian festival PAUD dan seterusnya. Jadi saya rasa ini sangat menarik untuk dikunjungi. Jadi kita harapkan semua warga Kebumen berkesempatan dan antusias lah nonton Kebumen Fest. Semua warga Kebumen dan warga non Kebumen juga. Oh iya aja. Juga ya Pak, siapa tahu kan pada kesini juga. Iya, saya harapkan ini podcast ini juga bisa dilihat dari diaspora di mana-mana gitu ya. Wah ternyata ada Kebumen Fest gitu. Apalagi Mas KDP ya. Mas KDP. Mas KDP itu, waduh, ternyata viral dan followernya kemana-mana gitu. Nah, nanti like gitu kan nyebar lagi gitu. Yang penting nggak sampai KDM Pak, nanti ramai jadi. Oke. Dari Bu Diana mungkin juga ada tambahan sedikit tentang harapannya tentang Kebumen Fest 2025 ini. Kebumen Fest itu event milik bersama. Semua masyarakat Kabupaten Kebumen bisa ikut berpartisipasi di Kebumen Fest. Ada banyak lomba, masih ada waktu untuk daftar. Yang suka nyanyi, yang punya band bisa daftar. Adik-adik yang bisa mewarnai, kita ada lomba mewarnai. Ibu-ibu yang suka senam bisa ikut senam. Bapak-bapaknya kira-kira perlu nggak ya? Ya, terus warga Kebumen dan seluruh warga masyarakat di sekitar Kebumen juga bisa berpartisipasi mengikuti konser dari hari pertama sampai dengan hari ke-8. Dan seperti tadi Pak Haryono sampaikan, Kebumen Fest ini bukan hanya ajang happy-happy saja, tapi ada value-value lain yang kita bisa belajar di situ. Kita pulang gak hanya bahagia, tapi kita juga belajar hal-hal yang baru. Wah, luar biasa sekali. Ya, itu tadi pemirsa podcast singkat kita tentang Kebumen Fest 2025 dengan tema To The World. Harapannya dengan Kebumen Fest ini maka tidak hanya menggali potensi lokal saja, tetapi juga bisa memasarkan juga Kebumen di luar Kebumen, termasuk juga untuk menciptakan biar orang tahu Kebumen culture dan Kebumen dan intinya memperkuat perekonomian masyarakat dan Kebumen. Dan saya juga mengingatkan kepada pemirsa, nantinya di acara Kebumen Fest 2025 BPKPD Kabupaten Kebumen juga akan buka stand. Jadi nanti bisa diramaikan juga di standnya. Nanti konsepnya seperti apa? Insya Allah kita akan bikin konsep yang berbeda, semenarik mungkin, sesimpel mungkin, dan tetap ada pelayanan. Rencananya nanti di sana akan ada pelayanan pajak daerah dari BPTB sampai dengan option pajak kendaraan bermotor atau pajak kendaraan bermotor, karena pada tahun 2025 ini option pajak kendaraan bermotor dan BBNKB juga menjadi pajak daerah. Dan akhirnya saya Dedi Prayogi mewakili kru yang bertugas pada kesempatan kali ini bersama Pak Haryono dan Bu Diana pamit undur diri dulu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.